gitu ya. Soalnya kita lagi di mata pelajaran. Sampai demo kita kaget ya Allah. Jadi ngomong. Lah, ini lain oh ini. Anak-anak enggak mau. Iya yang ngomong ke Pak Usman, Pak gempa, Pak gempa. Iya bilang Pak Usman. Pak bilang nih. Bilang. Aku beli. Iya. Tak dukung. Jangan minta. Ayo ngomong ke Pak Usman. Iya. Yo sama Pak Usman. Iya. Gempa Pak. Kita juga ikutan sih. Lakukan. Gempa bumi. Naik Pak. Iya tuh temboknya tiba-tiba retak Pak. Tapi nggak pindah ke sana nggak? Enggak ada korban jiwa Pak. Ya, tinggal bilang ke Pak Kuanta. Barangkali mau dipindahkan ke ruang kepala sekolah. Amin. Ya. Kamu, Papa lagi nganukan anak bangsa di Thailand. Gempa dahsyat. Ini berkaki. AC panas. AC panas ya Allah. AC panas banget. Si Pali. Pak Kuanta. Tidak ada korban jiwa, guys. Selamat semua. Info terkini. Pak Usman. Pak Usman. Review. Sampai sini, Pak. Habis ini. Sok kita kelas yang lain, susulan lagi. Sok kita kelas yang lain. Sok barangkali bahaya tiba-tiba meletus. Tadi meletus nggak? Dia kelas nggak gitu. Belum meledak. Ada meledak. Parah banget ini ya Allah. Misalkan di posisi Iqbal. Lucu banget ya. Balik kelas kita lucu. Kocak. Capek. Pak mending pindah kelas Pak, kelas bodoh. Gempa. Sok bilang ke Bu itu, ke Bu siapa? Pak Kuanta. Gempa. Ya Allah Rai ngejumen. Atau mau dipindahkan ke lab Seni. Lucu. Cocok jadi Sule. Anas ya Allah. Allah balik banget ya Allah. Gimana Nat? Cerita. Di bawah ada apa ya itu nggak tahu. Ya nggak tahu. Nah gimana dah? Kaget banget sih. Takut. Kira kita gempa. Di bawah ada jenazah. Jelek mukanya. Tadi siapa yang bilang? Oh Ira ketawa sih. Ira berarti mengiyakan dong. Parah Enggak tak kira tuh temboknya karena atasnya Itu beda sama rel kereta yang emang bisa hut gitu loh. Jadi kayak kenapa? Itu dari tembok juga. butuh gimana cari Pak Kuanta? Ya udah ntar manggil tukang. Aman. Sepil dulu. Enggak ada. Dia kayak datar banget sumpah ekspresinya. Pokoknya ada kelas kosong nggak kitanya pindah. Enggak dari tadi. Ayo tanya. Ayo Sok Ira sekalian ini. Nggak penting ini. Enggak apa-apa. Mager. Jadi reaksi Pak Kuantanya datar kali ya. Gak tukaran Ira yang di belakang. Aku di sini aja biar larinya gampang. Kata Pak. Udah Pak Kuanta Bu, tapi nama Pak Kuantanya sudah dilaporin ke depan. Terus tadi kata Pak Usman katanya suruh nanya lagi Pak Kuanta buat nyari kelas kosong.
Lucu ini lucu guys. Ini kita nahan pakai buku biar nggak patah. Baru kita nyampe sana. Omongannya kasar nggak boleh. Aneh. Gimana saat Gempa. Iya. Iya, ini kita Rasa goyangannya. kita naik rasa. Iya, makanya kita langsung loncat. Wih, wih. Wih, kok Jason, wih, anjir gawa-gawa, ya Allah. Ya Allah, di sini berarti pada kau. Lucu sih. Kalau nggak berangkat bisa, elang nggak berangkat bisa. Banyak cerita ini. Lucu banget nih. Kelompok setelah kelompoknya panjang. Karena yang terakhir kan panjang kan. Kelompok kelompok 5 ya. Kelompok 5 kelompoknya siapa? Daftar enggak? Daftar ya. Oke. Minggu depan Natasha sama Kasanda presentasi ya. Oke. Sekarang sudah dilaporkan belum sih? Lagi mencari kelas ya. Untuk besok dan lain sebagainya. Kelas kosong tuh gimana? Gak gampang. Kayak Nggak mau nginep seni. Nginep seni. Lab seni bu. Lapkom. Enak ya guys? Seminggu nggak sekolah di sini tuh. Nggak sekolah di sini. Nggak kelas di sini. Elang nyesel nggak berangkat nih. Dikasih tahu lah biar panas loh. Habis sama Arya. Habis sama Arya. anaknya itu Pak, anaknya cemas wajahnya. Terus bapaknya kayaknya sini. Perlu pendampingan. Faktor psikologisnya membahayakan. Tangannya. Ya awas harus lagi di vlog. Bagaimana kalau tempatnya nanti kita ke Kuningan lagi? Yang meledak ya. Kita ini yang meledak. Lucu banget. Menghibur.
sini sampai depan. Sampai sini ini. Nah, angkat. Ini juga Dorong bayar tadi. udah mulai ini. Iya, ini udah mulai. Di mana? Isun nggak mau gerak, kira mulai di mana pak? Jangan dong. Panas. Allah. Siapa sih yang belum sholat hari ini? Kita tidur. Kita tidur dulu. Biar kelasnya nggak mudah. Udah mau kita dulu ya, tenang. Ya berarti kamu yang membayar siapa bro? Iya sama Allah bro. Disa, kulit ini kau ngambil Melayu gampang kan? Masih khawatir ya, saya cuma buat kesepakatan kelas aja ya, sambil santai, sambil waspada. Ya kalau duduk-duduk lagi kakinya diangkat otomatis gitu kan. Ya, biar nanti mungkin, tapi kan kalau kelas lab komputer dipakai pembuatan akun. Iya. Ya, jadi paling di situ mungkin direvisikan. Wah, panas. Panas banget. Daripada berhenti. Nggak mau dua-duanya. Udah dapat berhenti. Kayaknya ini ya, mendadak mendapat hidayah setelah adanya itu. Dia malah jadi orang. Iya, Richardnya saya orang Jawa Barat ya, jadi Z itu kadang-kala J gitu, jadinya ya suka diketawain sama anak P, F menjadi P gitu. Sampai penggunaan bahasa Inggris juga ya, kata-kata Inggris F harusnya menjadi P gitu, jadi terdengarnya mungkin lucu untuk anak-anak saya gitu. Jadi Riverja Riverza bisa, tapi ini susah gitu. Kalau ditekankan ya bisa Riverja mendadak menjadi insaf gitu. Sudah. Bentarnya aku masuk. Memang sudah dari sananya jadi kalau kayak gini deh, kalau terdengar bunyi lagi karena udah sampai di situ ya. Bentar lagi Saka. Pertama kena saya. Jadi sebentar lagi Capai Saka itu. Kakinya. ini pokoknya omongan yang ngobrol. Itu takut terbang. Jelas, terutama tentang kesepakatan kelas. Jadi gini. Tadi harus berkata sopan ya nak ya. Jangan serius. Yang namanya sopan itu kan sebenarnya sudah keseharian kalian. Kalau bertemu orang tua itu seperti apa, yang lebih tua itu seperti apa, memperlakukannya itu seperti apa, tidak sama dengan memperlakukan teman. Kalau ya. Nanti bolak-balik. Dari sini dulu aja. Hari ini aja besok ya. Kemudian dipakai banget. Tadi banyak komputer lama lagi. Ya di situ paling juga di lab. Ya saya nggak mau komputer daripada malah anak ini yang meledak. Iya. Kalau hari ini di sini aja lah gitu. Kalau misalnya balik ke kalau misalnya kita jalan, kan ada 5 menit tuh. Iya. Jalan lagi, ya ada 5 menit 10 menit untuk mengkondisikan kalian gitu. Sedangkan waktunya itu kan cuma lagi. Kalau menurut saya nggak apa-apa kan gitu kalau hanya waktu sekitar 40 menit di sini sambil berjaga-jaga.
Kalau ada suara gemuruh lagi, kakinya saja diangkat karena itu kan iya, gerak dari ini tidak ada udara mungkin, jadi akhirnya Meledak. kayaknya, tapi saya nggak ngerti juga gitu ya. Jadi akhirnya berbunyi gitu. Barusan ini terus aja boy. Merasa nyaman tidak? Meledak. Iya, Excel sendirian. Meledak. Meledak. Kalian teman-temannya dibuat nyaman saja ya. Sementara lah 40 menit atau saya nanti kurangi diskon 5 menit kamu pulang gitu. Oke, jadi untuk yang kedua itu adalah sopan santun lah. Kalian sebenarnya tahu memperlakukan orang yang lebih tua. Beda dengan teman. Boleh berakrab-akrab ya, tidak masalah asal kalau kita memang sudah tergantung penempatannya kepada guru itu kan berbeda-beda karena pribadi setiap guru itu berbeda-beda, tetapi ditekankan itu adalah penggunaan kata-kata yang sopan dengan dengan benda mati aja kita kan ada aturannya. Ya contohnya misalnya kalian undang party, table manner. Nah ada tata cara, ada etika gitu dalam memperlakukan makanan pada saat makanan itu datang. Contohnya bukan mulut yang mendekati makanan, tetapi makanan yang mendekati mulut dengan posisi duduk tegak. Itu artinya dengan benda pun ada aturan, ada etikanya. Terlebih dengan manusia, dengan orang yang lebih tua, supaya kalian terbiasa memperlakukan orang, menghormati orang. Sebenarnya itu termasuk pencerminan diri dari yang bersangkutan dengan cara bagaimana memperlakukan orang itu seperti apa, pencerminan dirinya. Kita bisa lihat karakter seseorang itu dengan cara orang memperlakukan orang lain. Dia terbiasa sopan tidak satu salah. Kalau bertemu, makanya kan ada saling apa senyum gitu. Dengan senyum itu menandakan kita berada di dalam komunitas yang sama. Kita saling mengenal, saya mengajar kalian. Tidak, kalau misalnya ngobrol kagok, ya mungkin model tipe seperti saya berbeda dengan tipe Pak Usman yang bergurau muda, padahal yang IPS itu siapa, yang fisika itu siapa, kan gitu ya. Tapi Pak Usman kan supel, mudah untuk bergaul, mudah untuk bergurau. Nah kalau saya orangnya diam. Bahkan saya di ruang guru pun ya diam gitu. Akan berbeda dengan orang yang supel. Mungkin bagi orang yang sudah mengenal saya, ya memang wataknya seperti itu, diam gitu, tidak banyak ngomong gitu. Tapi bagi orang yang baru mengenal saya, sombong, tidak mau menyapa gitu kan. Tapi bagi yang sudah berteman dengan saya, misalnya 20-an tahun, 22 tahun, ya memang wataknya seperti itu. Saya dengan Pak Usman ya dekat dalam artian ngobrol apa, meminta tolong. Karena kita bertemannya kan sudah lebih dari 22 tahun gitu. Tapi untuk yang baru, nah saya menyesuaikan dirinya itu lama. Mungkin berbeda dengan kalian yang suka. Saya diam orangnya. Jadi kalau berhubungan dengan misalnya di buku saja, yang berhubungan dengan orang lain ya bukan yang suka. Kalau saya ya itu. Tapi kalau saya sudah cocok dengan orang,
bisa dekat gitu, bisa ya sama seperti orang, tetapi memerlukan kedekatan dulu. Tidak kemudian ke semua orang, atau kalau bahasa psikologinya introvert mungkin tidak mudah untuk bergaul. Kalau dulu saya mau ngomong di depan orang, itu saya konsep dulu ya. Karena saya belajar sudah 30 tahun, maka tidak perlu saya konsep. Tapi awal-awal susah untuk berbicara di depan umum. Makanya kadang-kadang kalau ada kalian, terutama kalau berkaitan dengan seperti tidak menghargai, itu akan terlihat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau guru itu kan belajar psikologi, perkembangan anak, belajar psikologi pendidikan, psikologi itu ada beberapa jenis pelajaran. Jadi kita mau, ya anak yang nggak suka juga terlihat kok dari wajahnya. Anak yang tidak respect terlihat dari wajahnya. Anak yang menertawakan terlihat dari ekspresi wajah. Akan terlihat kok tertera, tapi tidak perlu saya ungkapkan. Kadang-kadang ada catatan-catatan poin yang nantinya akan saya tambahkan lebih ke anak yang memiliki sopan santun, tapi saya tidak pernah mengurangi nilai pengetahuan kalian, bahkan banyak menambahkan dengan dikonversi. Tapi kalau saya ingin menambahkan lebih, nah ini kepada anak yang santun, kepada anak yang punya etika, kepada anak yang misalnya public speakingnya bagus, itu juga saya pada saat diskusi kan kita akan melihat anak ini ngomongnya bagus tidak, diplomasinya bagus tidak. Kalau ada teman yang bertanya, kemudian menanyanya seperti ngetes kemampuan, sabar tidak menghadapinya. Nah ini kan kalau ya ini kan berkaitan dengan public speaking. Nanti akan terbiasa nantinya, segimanapun di luar sana mengintimidasi kita akan suka pada saat kalian menjadi pembawa acara, pada saat kalian menjadi, nah seperti itu. Kalau kita, ya orang kan mencemooh, mencibir, ya ada. Pada saat kalian menjadi pembicara itu, dengan wajah yang tidak respek akan kalian temui, dengan wajah yang kagum akan kalian temui gitu. Tapi kita kuat tidak nanti di depan. Tapi yang ada dalam diri kita itu tanamkan dulu. Kita menghargai orang, kita menghormati orang. Ada etika, ada attitude, ada manner lah istilahnya. Nah itu yang saya inginkan, apalagi kalian kelas 12 nanti kuliah itu persoalannya tidak sama. Kalau misalnya kadang ada dosen yang kalau kita cek hanya di read aja, cara gimana nih, kita perasaan sudah sopan, tapi hanya di read saja, tidak di ada iya juga tidak ada jawaban, tidak ada kan itu harus dihubungi kan. Tidak kenal, saya udah capek kok dulu orangnya belagu banget. Kadang-kala dosen atau guru itu menguji tadi sampai di sini. Sampai di depan nih Pak? Sampai sini. Sampai itu melendung. Iya sampai itu kan. Terus ininya retak tidak ini. Ini Pak.
diapain? Ngapain? Awas tidak di kaki ya. Bukannya. Sekalian AC dong, AC. Jadi begitu ya Mas ya, kadang kala AC sekalian. ada beberapa guru atau dosen, terutama dosen, menguji mental kalian buat tidak. Saya pernah, tapi dampaknya pada waktu itu kan semuanya barengan nih sama teman-teman skripsi. Dosen saya, Pak Nurman Sumantri, ada di rumah Pak Nurman Sumantri di UKIP itu dulu waktu saya rektor. Waktu saya baru masuk itu rektor. Di UKIP ya. Itu waktu saya jadi mahasiswa, kebetulan memilih satunya Pak Nurman. Kan orangnya sibuk nih, jadi lagi ke luar negeri, digantikan oleh yang lain selama 3 bulan. Sudah sampai bab 1 pendahuluan. Kan itu memerlukan berbulan-bulan. Terus pas dia datang, saya bilang kan, mana kan pakai bahasa Sunda, mana kan guru, mana mau kia di untungnya, kalau saya nggak ada untungnya, ini bukan ada dampaknya untuk kita sebagai guru. Tapi melihat seperti itu kan apa? Lihat yang udah di DBS itu pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing penggantinya sudah menyetujui, ada dewan bimbingan skripsi kalau dulu. Nggak tahu kalau sekarang sih ya, kan sistemnya berbeda lagi. Dulu saya tidak ada semester pendek. Kalau saya mengulang di tahun berikutnya, karena mata pelajaran itu digenap atau diganjil, jadi harus mengulang. Kalau sekarang kalian nah itu kemudian apa yang terjadi? Saya udah capek-capek, saya memilih tidak masuk ke kampus. Saya udah selesai kuliahnya, masuk ke kampus 6 bulan. Teman udah pada lulus, udah pada wisuda. Terus dalam kok hanya mengandalkan ego, posisi saya ada di mana? Kalau kita tidak bisa diplomasi, yang rugi adalah diri saya sendiri, dan saya rugi 6 bulan. Teman-teman udah pada, karena mengandalkan ego sendiri. Dalam hidup itu tidak bisa, harus ada jalan tengah. Kalau tidak ada jalan tengah untuk mencapai suatu tujuan asal tidak melanggar nilai moral dan norma, nggak apa-apa. Kita maksudnya kita merendah itu dalam pengertian mengikuti apa yang dimaunya. Kan bisa saja judulnya. Kalau ganti judulnya, mungkin saya tidak akan membuang 6 bulan lebih, gitu ya. Aksennya. Saya kalau tidak diingatkan, ya waktu itu jam 11 ini bisa ibu ke acara absen, belum absen sampai jam 11 malam, karena itunya diabaikan kayak tadi nih, diabaikan. Jadi sampai 11 ibu belum absen, yang belum absen ibu ini ada 3 orang, dan jam 11 malam absen. Jadi kalau ada suara itu suara alam. Ya gitu ya Nak ya intinya. Kadang-kadang kita perlu bisa berdiplomasi dengan orang, apalagi dosen. Kita yang butuh, tapi tidak melukai harkat, derajat dan martabat kita sebagai manusia, itu saja. Kalau melukai harkat derajatnya kita laporkan, kalau ada pelecehan, ada apa. Kalau zamannya saya emang nggak ada yang seperti itu. Hanya menguji. Nah pada waktu itu dilempar. Apa Pak skripsi kayak gini gitu. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan mental kita. Guru punya cara. Sekarang gini deh, kalian nilai sendirilah model guru itu seperti apa. Apakah yang tipe
tipenya menghancurkan kalian, apakah tipenya yang apa sih yang membawa dampak negatif untuk kalian? Kalian sudah dewasa, kalian bisa menilai pribadi guru itu seperti apa. Kalau saya orang zaman dulu, etika, attitude, sopan santun itu dijunjung tinggi. Kadang-kala anak IPS itu, ya anak IPS sopan-sopan untuk saya sekarang. Kadang-kala kalau ketemu ibu sambil gurau gitu ya, karena saya kan kalau ketemu temen atau ketemu orang ya, assalamualaikum gitu kan, jadi ibu sambil guyon sambil ya gua apa gitu, itu kan yang namanya sudah ya, apalagi anak IPS yang sekarang sih jauh lebih baik. Saya hampir memberikan nilai itu ya bagus-bagus. Kalau dulu kalian asal tahu, anak perempuan pun saya beri nilai 76 karena saya tahu latar belakangnya, dia merokok, lingkungannya dia dan lain sebagainya. Sekarang masuk, saya masih 76 tahun kemarin di S4. Tapi sekarang tidak ada, yang 83 pun hanya sedikit mungkin nilai itu. Karena mereka secara attitude bagus, sopan, ramah. Jadi itu yang saya inginkan. Saya tidak menginginkan apa-apa. Yang menginginkan doa ya sekat buat saya gitu ya. Saya menginginkan dari anak-anak itu saya doa. Saya karena seperti ibu saya di usia 70 lebih tidak. Tapi kan kita tidak tahu nasibnya. Pengennya bisa menyelesaikan sendiri urusannya, bisa memberi makan, bisa apa, mandi atau apa. Tapi kan kita nasibnya tidak tahu seperti apa. Jadi minta doa yang sehat saja. Tapi tidak meminta lebih dari itu untuk kalian. Tapi doa yang terbaik, saya selalu minta doa yang terbaik. Mudah-mudahan banyak setiap tahunnya itu anak-anak SMA 1 yang diterima di perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginannya. Itu selalu berdoa, karena doa yang baik juga akan kembali ke saya. Akan doa yang baik itu akan kembali ke yang berdoa juga. Ya itu ya nak, kalau saya sih, makanya kadang-kadang saya wajahnya ada, kalau ada yang berkaitan dengan etika, sopan, santun. Saya orang zaman dulu, jadi mengutamakan atau mengandalkan kata yang seperti itu, yang mengerjakan semua tugas. Kalau tugasnya 5, tapi kelas ini sih ngerjain semua, jadi tidak masalah, tapi diulang kembali lah ya. Setelah saya lihat di buku, termasuk di pangkat kelas ini, di kanan, itu yang rata-rata mengumpulkan semua tugas. Jadi di pelajaran saya, kalau kadang saya ngoceh atau kadang saya ada mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di kalian, itu hanya sebatas penyampaian saja. Kalau untuk nilai yang bagus, kalau pelajaran saya IPA 6, yang paling gede pun 96 itu IPA 4, terus IPA 7. Tapi IPA 4 dengan IPA 7 itu bolak-balik ulangannya di rata-ratanya gitu. Kalau yang lainnya ya ada yang tinggi, ada yang wajar. Kayak kemarin pas nilai yang besar itu 95 di anak yang saya tidak bisa, dan di PS-nya 90 di anak yang tidak saya juga, yang sekali-kalinya tidak saya juga akan dapat nilai yang besar 95. Tapi saya juga pernah mendapati dia menggunakan waktu ulangan dengan ya itulah smartwatch ya. Jadi akhirnya ada pertimbangan, saya kan harus adil dengan teman-teman. Tapi ulangannya juga sedang saja, bukan jelek. Kategorinya anak ini sedang di atas, masih di atas. Jadi sebenarnya bagus. Public speaking-nya bagus, kalau dia diskusi bagus. Lebih kepercayaan dirinya, jangan mengandalkan ini, kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa untuk anak itu. Tapi dia kayaknya nggak yakin. Jadi ya akhirnya, tapi ya masih bagus nilainya, karena sekaliannya juga. Jadi kalau ada tugas,
ya hanya mengingatkan saja. Kalau ada tugas itu semua dikerjakan. Karena kalau LKS itu saya beri nilai 100. Saya pernah jadi siswa, kadang-kadang LKS itu ada sumbernya ya. Ada 5 sumber, kita ngambil dari ini. Atau esainya kadang kita ngambil dari ini yang biasa benar. Makanya udah saya benarkan semua nilainya. Kalau LKS sama dari buku itu 100. Kalau 100 ya nanti 100 jumlahnya. Kalau esai itu pendapat pribadi tentang suatu kasus ya. Itu namanya esai. Argumentasi pribadi itu berbeda-beda setiap orang. Jadi ya kalau kalian kan kalau dilihat dari nilai yang ada, IPA 7 kan lumayan ya. Kemarin rata-ratanya juga 73, itu bukan sesuatu yang kecil untuk pelajaran PKN. Nanti lah patokan kalian itu dinilai asli, nanti di perguruan tinggi juga akan seperti itu gitu. Kan nilai A kan 80 sekian ya kalau di perguruan tinggi, bukan 90. Kalau di kita kan 91 baru nilai A. Nah, kalau di perguruan tinggi 80 sekian saja sudah kan 80 lebih lah. Ya kayak misalnya anak saya lihat tuh kok nilainya A semua, tapi ada yang 80, ada yang 80 ini, ada yang 90 itu jarang. Untuk saya lihat itu 80 itu 80 enggak 87, 86, 80 itu sudah A. Jadi saya ingin kalian sukses lah, tapi attitude-nya juga bagus. Makanya kalau saya ingatkan, tidak untuk saya ya, saya mau udah tua, udah nggak bisa jadi apa-apa lagi. Memang cita-cita saya jadi guru, hanya jadi guru saja, tidak ada jadi sekolah, tidak pengen apa-apa. Saya hanya ingin menjadi guru, kemudian untuk anak saja, untuk jadi alhamdulillah tadi di kelas Bapak yang banyak kalau kelas kalian kan dijauhkan rezekinya, jadi kan ada rezekinya. Dengan beristirahat itu ada rezeki, tapi dengan bukannya tidak masuk, tapi ada jalannya. Nah, demikian. Jadi kalau menggunakan HP untuk pelajaran saya, di atas saja saya ambil ya. Kalau sekali nanti akan saya buat perjanjian dengan kalian dan saya kembalikan. Tapi kalau sudah yang kedua kali, saya kasihkan ke Pak Haris saja deh, gitu ya. Biar kalian berurusan dengan Pak Haris. Tapi kalau sama kalian melakukan sih dengan saya buat perjanjian saja, tidak mengulangi itu ada di final 3 dari tahun berapa ya pas pandemi. Mungkin kalian tidak pernah membaca kontrak belajar ya. Nah, sampai di sini ada yang mau kalian kemukakan. Tapi tetap waspada kakinya ya. Dan minggu depan yang kelompoknya ini, ya kelompok ini kan kelompok berapa, kelompok 5 ya, siapa aja? Arsanda, saya tuh kayak dong Arsanda sama Alia Arsanda, Alia Satya. Yang bilang enggak, lebih baik dia loh Alia. Nanti kalau tulis enggak padahal dia, atau nanti dia musuhi sama atau ada pengacara
Yang saya lebih senang kalau kemudian saya termasuk meskipun terserah kata dulu ya waktu anak saya SMA, saya biarkan rasa itu normal gitu, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Saya nggak normal berarti. Ya, bukan, belum mungkin, tapi membiarkan kalian punya perasaan nggak? Kadang-kadang kan perempuan nyambung. Nah itu kan normal. Nggak boleh pacar-pacar sekarang memang. Saya itu pegang apa? Yang saya khawatir itu kalau rasanya diberikan ke jenis kelamin yang salah. Ini Bu, ini. Sekarang go public ya. Serba salah ya dari saya dibilang nggak punya nggak normal, dibilang punya go public gitu ya. Ya saya sudah kelas 3, saya yang namanya saya itu kan nggak apa-apa kan. Ya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Meskipun kata Abang Yosto, ya katanya kata Abang Yosto gimana? Kalau kata apa? Kata Abang. Kata Abah sih normal. Haris tuh. Pak Haris katanya gimana? Kata abang punya cewek ganteng. Tiap kelas ada, tiap kelas 1 gitu kata Abah. Kata Abah kayak gitu. Oh, pacaran. Oh nggak pacaran tapi inceran. Iya. Kayaknya enggak deh. Bener. Kalau Abah boleh bermisteri lebih. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau pacaran nggak boleh. Berarti itu pilihan kalian. Abah nggak pernah pacaran. Abah nggak pernah pacaran. Mau jadi istri siri, mau jadi istri yang sah, mau jadi istri yang keberapa pilihan. Resikonya ditanggung. Tahu kita mah nggak setuju. Kalau secara hukum, kalau tidak resmi, kedudukan perempuan itu lemah. Kalau mau nikah lebih dari satu, ya nikah. Kalau menurut peraturan, kamu harus meminta izin pada istri yang pertama untuk nikah ke istri yang kedua di pengadilan. Kalau mau menikah ke yang kedua, meminta izin ke istri pertama, kedua di pengadilan. Kalau mau yang resmi ini, poligami yang resmi. Yang ketiga, kedua dan ketiga, yang keempat, 1, 2, 3, baru menikah dengan istri yang keempat. Yang kelima dari semua. Tidak boleh. Karena di dalam Islam kan hanya mengatur 4. Ya. Jadi kalian memilih yang mana? Resmi. Suaminya 4 mau nggak? Mau. Oke, saya minta foto ya. Ya, Aduh, saya kesiksa nak dengan model sekarang itu ya Allah. Kalian boleh. Iya. Berapa menit lagi sih? Atau nggak boleh? Kalian boleh siap-siap dulu ya. Saya ke belakang. Sorry. Baik, Bu. Boleh nyantai dulu, tapi jangan sesuatu. Oke. Mohon maaf apabila ibu menyampaikan tadi
Bye bye. Say bye bye.